Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya berada di alam bebas. Bebas sekali ini. Luar biasa ini. Alam yang begitu indah ciptaan Allah. Pagi ini jalan-jalan pagi dan sedikit nasihat pagi untuk diri saya. Melanjutkan materi di video yang lalu tentang Ali Imran ayat 103 ya. Di sana ada kalimat fa'aslihu ya. Yang kedua adalah ikhwana. Dua kalimat yang sangat indah sekali. Fa'aslihu adalah perdamaian. Dan ikhwana adalah persaudaraan. Persaudaraan. Seperti yang saya sampaikan bahwa ayat ini dinuzulkan ketika Rasulullah berada di Madinah, Yastrib saat itu yang masih sulit untuk berdamai ya antara Hajraj dan Aus ya. Tetapi kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dari Makkah ke Madinah diterima dengan baik dan membawa hikmah yang sangat luar biasa bagi masyarakat Hajraj dan Aus. Dan akhirnya Hajraj dan Aus berdamai, saling bersahabat, saling mencintai. Ya. Di sana ada kalimat ikhwana. Ikhwana juga adalah persaudaraan. Membentuk sebuah persaudaraan yang sangat luar biasa. Dan ada beberapa sahabat yang legend sekali yang kita kenal, yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Ar-Rabi, Sa'ad Ar-Rabi. Sa'ad Ar-Rabi adalah seorang hartawan, seorang dermawan, seorang pengusaha sukses di Madinah. Dan menawarkan, mencoba menawarkan beberapa tawaran kepada Abdurrahman bin Auf, saudara yang barunya, yang baru dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja Nabi mempersaudarakan Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf adalah seorang pengusaha yang sangat sukses di Mekah. Sementara pergi ke Madinah dengan lenggang kangkung, tidak membawa harta sedikit pun. Sengaja Rasul mempersaudarakannya kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf suatu ketika ditanya oleh Sa'ad Ar-Rabi, "Wahai Abdurrahman, saudara baruku," kata Sa'ad, "aku punya banyak harta." "Aku punya banyak harta," kata Sa'ad. "Karena kau adalah saudara baruku, akan aku bagi dua harta itu. Sebagian untukmu dan sebagian untukku. Sebagai tanda persaudaraan. Saya tahu benar bahwa kau datang dari Mekah ke Madinah ini tidak membawa apapun." Bayangkan, sebuah penawaran yang sangat luar biasa kepada saudara barunya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Hartanya dibagi dua. Ini penawaran pertama. Apakah cukup sampai hartanya ingin dibagi dua oleh Sa'ad? Tidak. Ternyata Sa'ad tidak cukup sampai hartanya ingin dibagi dua. Apa kata Sa'ad? Berikutnya adalah, "Saya punya 2 orang istri. Saya punya 2 orang istri." Ya. Silahkan. Kalau kau suka dengan salah satu istriku, wah luar biasa ini.
kalau kau suka dengan salah satu istriku, ya, maka akan aku talak salah satu istriku tadi. Fautallikuha, akan aku talak salah satu daripada istriku tadi. Dan apabila selesai masa idahnya, maka silahkan nikahi olehmu, wahai Abdurrahman bin Auf. Luar biasa sekali. Ini penawaran yang sangat luar biasa. Pertama adalah hartanya dibagi dua. Yang kedua, istrinya pun silahkan dipilih salah satu daripada istri Sa'ad. Luar biasa. Ini penawaran yang sungguh tidak akan terjadi bagi umat manusia di dunia sepanjang bumi ini ada. Cukup terjadi pada Sa'ad Ar-Rabi saja. Lalu bagaimana tanggapan Abdurrahman bin Auf? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga engkau. Ya. Bukan itu kata Abdurrahman bin Auf. Tolong tunjukkan saya jalan ke pasar. Hanya minta ditunjukkan mana jalan ke pasar. Karena memang luar biasa, sangat legend sekali kita kenal bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang pemain pasar. Seorang yang ahli dalam bidang berniaga, berdagang. Dia seorang pebisnis. Jadi penawaran itu ditolak. Penawaran itu ditolak. Dia hanya minta ditunjukkan, tolong tunjukkan jalan ke pasar. Apa yang terjadi? Setelah ditunjukkan jalan ke pasar, betul Abdurrahman bin Auf yang karakternya seorang pasar, seorang ahli pasar. Dia memulai bisnisnya. Dia memulai bisnisnya terus. Dia mencoba untuk memberdayakan modalnya, memberdayakan uang, melipat gandakan uang. Tidak terlalu lama, akhirnya terkumpullah harta yang melimpah oleh Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf sudah hampir menyamai Sa'ad Ar-Rabi. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf menikah dengan wanita Madinah. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf yang sangat legend, yang tidak pernah dalam seumur hidupnya mengalami kerugian di dalam bisnis. Selalu beruntung. Untung yang ada di dalam diri Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah merugi. Suatu saat Abdurrahman bin Auf pernah terjadi dalam sebuah kisah. Ada beberapa pedagang kurma, ya, yang membusuk kurmanya. Dan kalau kurma busuk jelas merugi, ya, sebab tidak bisa dimanfaatkan. Karena niat suci Abdurrahman bin Auf ingin menyelamatkan pasar, ingin menyelamatkan pedagang-pedagang kurma. Jangan sampai merugi, biar aku yang merugi, kata Abdurrahman bin Auf. Dibelinya itu kurma busuk. Bayangkan, kurma yang sudah membusuk dibeli. Dengan harapan bahwa pedagang-pedagang kurma itu tidak merugi, biar aku yang merugi. Namun apa yang terjadi? Pada waktu yang sama, di daerah lain ternyata ada wabah. Yang wabah itu melanda sebuah daerah, beberapa daerah yang wabah itu hanya bisa diobati oleh kurma busuk. Dan akhirnya berbondong-bondong mendengar kabar bahwa Abdurrahman bin Auf punya kurma busuk. Didatanginya Abdurrahman bin Auf, lalu dibelinya dengan harga berlipat-lipat. Luar biasa. Luar biasa Abdurrahman bin Auf. Sepertinya ditakdirkan oleh Allah tidak untuk merugi, tetapi untuk beruntung sepanjang masa. Itulah hikmah yang diambil dari Quran surat Ali Imran ayat 103. Pertama adalah fa'aslihu, yang kedua adalah ikhwana. Dan masih banyak tafsir-tafsir lain yang menafsirkan tentang ayat ini. Dua hal tadi yang saya sampaikan, fa'aslihu adalah perdamaian, ikhwana adalah persaudaraan. Luar biasa. Dua yang merekat umat Islam adalah persaudaraan dan perdamaian. Untuk itu
Islam ditakdirkan ke dunia adalah untuk mendamaikan bangsa-bangsa di dunia, mendamaikan umat manusia di dunia. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Salam sukses, salam sehat, sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.